Pemirsa, di antara partai politik yang ada saat ini, hanya Partai Golkar yang punya mekanisme paling kompetitif dalam memilih calon ketua umumnya. Tidak heran jika Munaslup Partai Golkar yang sedang berlangsung di Bali menjadi perhatian luas. Partai Golkar sebagai partai besar yang kaya pengalaman politik sedang diuji. Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Indria Samego. Dan dari Bali bergabung dengan kita Wakil Ketua Organizing Committee Munaslup Golkar, Tantowi Yahya. Selamat malam Pak Indria, terima kasih sudah bergabung kami di studio. Dan terima kasih Mas Tantowi yang sudah bergabung dari Bali. Selamat malam, makasih juga telah diundang malam ini. Baik, Mas Tantowi, ini apa perkembangan terbaru dari Bali yang bisa Anda sampaikan terkait dengan Munaslup? Ya, sekarang ini masih rehat setelah tadi sidang di 3 komisi, Komisi A di bidang organisasi, Komisi B bidang program, dan Komisi C bidang pernyataan politik. Terjadi perdebatan yang lumayan alot pada waktu pembahasan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di Komisi A. Syukur alhamdulillah 1 jam yang lalu sudah selesai. Dan ini kita sedang menantikan rapat paripurna ke-6 untuk membahas hasil-hasil dari sidang Komisi A, B, dan C tersebut untuk disetujui. Dan setelah itu disetujui, dilanjutkan dengan acara berikutnya, acara puncak, yaitu pemilihan calon, pemilihan calon Ketua Umum Partai Golkar. Nah, setelah itu baru babak keduanya adalah pemilihan ketua umum. Baik, dari pembahasan ADART yang alot tadi, apa poin yang menjadi pembahasan yang paling panas? Di struktur organisasi TPP berikutnya, hasil dari Munaslup ini di atas eksekutif, yaitu di atas ketua umum, akan ada 3 dewan. Yang pertama adalah Dewan Pembina, kemudian Dewan Pakar, dan yang ketiga adalah Dewan Kehormatan. Oke, baik. Selanjutnya ada permasalahan lain yang timbul, yaitu antara lain mengenai jadwal yang mundur. Kemudian juga ada kericuhan karena ada masa pendukung yang mendukung masing-masing calon ketua umum. Apakah ini juga termasuk yang menjadi pembahasan dalam Munaslup kali ini? Oh, nggak ada. Kalau soal kericuhan itu warna dari setiap penyelenggaraan musyawarah nasional. Apalagi malam ini adalah musyawarah nasional luar biasa. Terlebih calon yang akan maju itu 8 orang. Dan dipastikan bahwa masing-masing calon itu kan membawa tim ses, membawa pendukung. Jadi memang ramai sekali, tapi secara keseluruhan suasana masih sangat kondusif, masih bisa diatasi oleh tim keamanan. Kalaupun kita tadi mendengar ada kericuhan, saya rasa itu adalah riak-riak dari sebuah penyelenggaraan event tertinggi satu partai politik. Baik, lalu ada isu lagi yang lain yang berkembang mengenai money politik yang katanya sekarang sedang terjadi karena ini suasana sedang menjadi penentu untuk pemilihan pada malam hari dan juga berlangsung esok hari. Benarkah demikian? Ya, money politics ini kan sulit dibuktikan di setiap kontestasi politik, dari mulai pileg, kemudian pilkada, sampai dengan pemilihan calon ketua umum partai politik, selalu diisukan ada money politics di sekitarnya. Tapi pembuktiannya kan susah sekali begitu. Jadi yang kita bahas itu selalu isu, selalu gosip atau berita-berita burung lah, katakan demikian ya, Vale ya. Jadi sulit untuk membuktikan apakah benar ada money politics tersebut. Nah, jika benar bentuknya seperti apa, kemudian kalau memang demikian gitu, kita juga harus buktikan berapa jumlahnya. Semua berita-berita yang sekarang ini beredar, baik di media cetak, elektronik maupun online, itu kan kebanyakan isu semuanya. Nah, kita dari organizing committee, dari steering committee juga tidak bisa membuktikan itu.
Baik, kalau misalnya tadi sempat ada informasi bahwa ada pada saat pernyataan dari Caketum itu kemudian ada KPD yang kemudian menyatakan dukungannya pada saat tersebut dan kemudian ternyata itu tidak sesuai dengan ADART ataupun etik dari pelaksanaan Munaslup ini. Apakah itu juga menjadi salah satu bahasan dalam misalnya tata tertib yang katanya alot juga pembahasannya, Mas Tantowi? Ya, pembahasan yang paling alot itu semuanya itu di Komisi A ya, di bidang organisasi. Karena ADART itu kan konstitusi. Nah, jadi forum untuk amandemen dari konstitusi satu partai politik itu kan di Munas. Nah, oleh karena itu sangat wajar apabila Komisi A ini yang paling alot. Karena arah ya, roh dari partai politik itu ditentukan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sebagai konstitusi. Nah, selama 5 tahun partai politik itu dijalankan, setelah Munas diselenggarakan, tentu kan banyak yang tidak puas, tentu banyak yang merasa kurang. Mereka semua mencatat itu. Nah, forum inilah digunakan oleh semua pemilik suara, yaitu daerah, DPD 1, DPD 2, dan Ormas, untuk menyuarakan kepentingan mereka. Ya, moga-moga ya, karena argumentasi mereka kuat, usulan tersebut bisa diakomodir. Nah, untuk menyatakan usulan tersebut itu kan perlu argumentasi. Nah, makanya selalu dalam pembahasan itu makan waktu yang lama sekali. Tadi di ADART itu kalau saya tidak salah ada 36 pasal yang dibahas satu persatu. Syukur alhamdulillah tadi makan waktu hampir 2 jam. Dan semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Utamanya itu tadi mengenai penambahan 3 dewan ya, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan. Kemudian juga ada pembahasan mengenai jumlah dari DPP yang memang ramping dibandingkan dengan kepengurusan DPP sebelumnya. Nah, semua sepakat bahwa organisasi apapun, apalagi partai politik, jika kepengurusannya itu besar, tambun, maka dia akan lamban dalam bergerak. Semakin ramping dia, maka dia akan semakin cepat dalam mengambil keputusan, tanpa mengenyampingkan faktor representasi, faktor akomodasi dari kader-kader yang memang pantas untuk duduk di DPP. Ya, malam ini akan dilakukan pemilihan calon ketua umum Partai Golkar, dirampingkan dari kandidat yang ada saat ini. Dan apakah sudah ada prediksi ataupun informasi kira-kira siapa calon-calon yang akan menjadi usulan terkuat? Ya, malam ini kita akan mulai proses pemilihan. Dipastikan proses pemilihan ini akan memakan waktu panjang sekali. Kami mengantisipasi sampai besok. Nah, ada 560 pemilik suara, ya, terdiri dari 34 DPD 1, 1 Dewan Pertimbangan, dan sisanya adalah DPD-DPD tingkat 2, ya, kabupaten dan kota. Jika saja 560 itu masing-masing membutuhkan waktu 5 menit dari mulai nama dipanggil, kemudian mengambil belangko, melakukan pencoblosan, dan memasukkannya ke dalam kotak. Jika 5 menit, maka dibutuhkan waktu hampir 3.000 menit ya. Jadi kurang lebih hitungan kami itu 10 sampai dengan 11 jam. Nah, kalau kami mulai pukul 9, kita bisa hitung sendiri. Itu kalau tidak terjadi 2 putaran. Karena dalam peraturan tatib yang sudah disusun oleh steering committee, jika ada 1 orang yang mendapatkan 30%, yang lainnya di bawah 30%, maka secara otomatis maka yang mendapatkan 30% itu secara aklamasi akan ditetapkan sebagai ketua umum yang baru. Namun jika ada 2 bahkan 3 yang mendapatkan 30%, ya maka 3 orang itulah yang akan masuk ke ronde kedua. Artinya akan terjadi 2 putaran. Nah, bisa kita bayangkan berapa waktu yang akan kami pergunakan. Nah, kalau Anda tanya siapa yang menguat, ya masih susah. Tapi antisipasi kami itu akan 2
bahkan mungkin 3 sampai 3 orang ya, 2 sampai 3 orang yang akan mendapatkan suara lebih dari 30%. Sehingga babak kedua atau ronde kedua itu memang tak terhindarkan. Baik, tahan dulu Mas Tantowi, kami akan berbincang dengan Pak Indria di studio. Pak Indria, kalau tadi kita dengarkan penjelasan dari Mas Tantowi, ada 10 sampai 11 jam nanti berjalan untuk pemilihan. Apa yang akan terjadi dalam waktu yang selama itu kira-kira? Apakah akan ada yang bisa mencapai suara mayoritas sehingga akhirnya dalam satu ronde bisa terputuskan? Ya, saya kira ini kalkulasi teknis ya, jadi bukan politis, bahwa akan ada extended times yang diperlukan. Ini soal teknis karena satu orang ya taruhlah tidak sampai 5 menit, 3 menit pun kali 560 itu sudah banyak sekali, nggak mungkin satu malam. Apalagi kalau sampai ada orang yang punya dukungan lebih dari 30% itu ada 2 orang lebih, ya berarti tidak ada ada winner takes all-nya itu melewati ronde berikutnya. Nah, saya kira memang paling tidak seperti yang Mas Tantowi bilang itu 2 orang itu akan bisa memperoleh. 2 orang itu siapa saja menurut Anda? 2 orang dugaan saya seperti yang sekarang sudah menguat gitu ya, di mana-mana orang memberitakan itu antara Setia Novanto dan Ade Komarudin. Ya. Tetapi bisa saja kalau memang ada perkembangan baru adalah kuda hitam, gitu kan. Kuda hitamnya itu bisa saja itu dari kawan-kawan yang berada di luar sirkulasi elit, yang sebetulnya sirkulasi elitnya jelas sebagian besar itu mengarah kepada kubu Bali. Ya, kalau kita bicara masa lalu, tetapi mau tidak mau itu. Dan ya 2 orang saja tetap harus lewat putaran kedua. Jadi apa yang dipersiapkan oleh panitia tentang extended time itu merupakan sebuah keniscayaan gitu. Oke, kalau misalnya ini akan berlanjut sampai dengan besok. Nah, kemudian tadi juga katanya ada isu money politik yang memang tidak bisa dibuktikan. Kemudian juga ada operasi senyap dari orang-orang tertentu. Menurut Anda, kira-kira apa dampaknya dalam penentuan calon? Iya, selalu ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi aturan-aturan itu, ya, supaya ada justifikasi dari yang keberatan atau yang merasa dikalahkan oleh uang, bukan oleh pertarungan yang fair play. Ya. Jadi selalu ada upaya untuk itu. Nah, jadi dampaknya tentu saja akan mempersoalkan kembali kalau tatibnya sudah lewat, tetapi masalahnya bagaimana membuktikan sesuatu yang memang tidak mudah itu, money politik. Yang pertama itu. Yang kedua sebetulnya kalau kita objektif, jujur, memang di partai manapun selalu ada pertarungan itu, dan dalam pemilihan apapun, pemilihan apa saja, ya, di pengurus partai apapun juga ada upaya untuk memobilisasi dukungan, tidak dengan tangan kosong. Ya, cuma masalahnya ada yang telanjang. Nah, Golkar sudah mengantisipasi itu, dan semuanya tahu bahwa yang telanjang itu bisa akan kena diskualifikasi gitu. Nah, sehingga dicari cara-cara yang rahasia mungkin, sehingga sulit bagi komite etik untuk membuktikan mana bahwa isu atau peran dari uang dalam pemilihan ini menjadi suatu yang dianggap sebagai pengetahuan umum, sudah menjadi rahasia umum. Tetapi bagaimana membuktikannya? Karena kalau itu rame terus, nanti ada puas tidak puas, nanti ada pihak yang tidak bisa menerima proses pemilihan itu. Jadi bagaimana membuat semua peserta 560 itu kemudian menyadari bahwa akhirnya memang si Allah yang menang. Ya, jadi embel-embel bagaimana resources politik itu digunakan itu menjadi barang-barang yang peripheral sifatnya, di pinggiran, nggak penting. Yang penting bahwa Golkar sekarang menyelesaikan tugas utamanya, program utamanya adalah melakukan
konsolidasi pembenahan partai secara lebih optimal. Oke, jadi ada kesamaan antara Anda dan juga Mas Tantowi mengatakan bahwa kemungkinan besar akan terjadi 2 ronde. Ya minimum ada 2 itu ya. Untuk menentukan karena 30% itu saya kira seperti yang sudah beredar sebelumnya. Bahwa akan ada 2 tokoh itu yang kuat, yang lain saya tanpa mengabaikan ada 6 tokoh yang lain, tapi kayaknya pemberitaan dimanapun mengerucut pada 2 tokoh itu. Oke, baik, kita akan perbincangkan mengenai siapa kira-kira kandidat yang kuat di antara 2 ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali saja dari berikut ini.